Persahabatan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya host merangkap sebagai ketua panitia dan ketua PMT LARPA. Jadi nggak apa-apa, jabatan merangkap biasanya honornya juga merangkap kan gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tentunya karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa sampai ke sini ya. Tentunya karena takdir Allah dan karena nikmat Allah kita dikasih sehat, dikasih mampu, dikasih juga rezeki, tentunya punya biaya untuk bisa datang ke sini. Mudah-mudahan ini adalah bentuk kita dalam rangka menuntut ilmu ya bersama Al-Ustadz Irfan Doni, dan juga dalam rangka membahagiakan keluarga kita. Karena memang konsep acara Muslim Family Camp adalah rihlah dan dakwah. Ya, rihlah dan dakwah, ngopi, ngaji, ngecamp. Ya, punten kalau ada yang nggak suka kopi, boleh susu Pak. Karena di sini ada susu murni ya. Sebagai promosi. Di sini termasuk banyak petani-petani atau peternak sapi perah. Jadi produksi sapi, susu sapi. Bahkan sudah mensuplai beberapa industri, termasuk koperasi sapi yang cukup besar di daerah sini. Bapak-bapak, halo? Sesi perkenalan ini hanya di hari ini saja ya, karena nanti kan ketemu lagi dengan orang yang sama. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian bisa saling berkenalan di sesi-sesi santai pada saat makan atau pada saat kita aktivitas di selama 24 jam mungkin ya, 24 jam di sini. Atau yang mau nambah nginep lagi betah silakan, tapi daftar masing-masing ke yang tempat, karena panitia malah bubar kayaknya. Silakan barangkali Ustadz aja katanya nyaman, bisa tidurnya kayak saja. Suasananya alhamdulillah. Jadi niatkan kita juga ya sambil rihlah ya dengan keluarga, anak-anak. Jadi kita harus feel-nya harus happy, fun ya, harus senang. Di sini nggak boleh ada yang serius. Harus senang, harus tersenyum, harus bahagia ya. Tapi bisa menyerap materi yang ada. Dan kita juga diberikan kesempatan waktu yang cukup banyak untuk berdiskusi ya dengan Al-Ustadz. Silakan menyiapkan barangkali ada pertanyaan atau ada kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari yang punya kerjasama bisnis atau punya pengalaman yang kurang baik ya, atau pernah akad kerjasama yang bermasalah atau apapun ya, bisa dikonsultasikan di sini. Manfaatkan selama kegiatan kita 2 hari ini, manfaatkan kita banyak belajar. Mumpung ustadznya nggak kemana-mana, sengaja stay di sini, nginep di sini saja, nggak kabur saja, tenang, aman. Maka dulu insya Allah mertuanya juga, orang tuanya akan menyusul sini sekalian liburan. Ya, manfaatkan waktu kita untuk berdiskusi, berkonsultasi, bagaimana kita mempelajari fikih muamalat khususnya, ya fikih muamalat maliyah. Siap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Semangat, semangat. Kalau saya bilang pagi, siang. Kalau saya bilang sore, pagi gitu ya. Pagi, siang. Sore, pagi. Sambil gini ya, biar semangat. Ini habis makan pasti udah. Sebentar lagi udara gunung turun kan, udah. Nah, ya kenyang. Sambil pegang tangan ya.
Pagi. Siang. Sore. Pagi. Alhamdulillah, semangat. Nanti malam kita siap barbekyuan, kambing bakar ya. Tapi jangan sampai kekenyangan, nanti ngantuk lagi. Kita semangat lagi insyaallah. Jam berapa sekarang? Nah, ada beberapa kawan kita yang masih dalam perjalanan. Ya qadarullah, memang masih ada yang paginya bekerja Ustadz. Jadi baru beres-beres bisa OTW ke sini. Tapi jangan merasa berkecil hati. Ketinggalan materi bisa diikuti dan bisa tanya sepuasnya dengan Ustadz. Kalau perlu Ustadznya nggak boleh tidur, gitu. Tanya terus sampai beres masalahnya. Ya, sudah masuk, kita masuk ke sesi materi aja ya, supaya kita menyimak. Silakan. Metodenya, pertanyaannya dipotong materi atau di akhir Ustadz? Enaknya di akhir aja atau gimana Bapak-bapak? Kita sepakati kalau ada pertanyaan langsung tanya atau nanti di akhir acara? Tengah-tengah. Oh, break. Tanya dulu, nanti lanjut gitu ya, biar hidup ya. Baik. Ya, kesepakatan dulu. Soalnya nanti ustadznya ngisi materi, pesertanya pada tidur. Ya, jadi aktif bertanya. Baik, terima kasih. Kami persilakan Al Ustadz Effandoni untuk di depan, Hafizahullah Ta'ala, untuk menyampaikan materi. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik. Terima kasih. Tafadhal Maskur Ustaz. Ini baterainya kayaknya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya berterima kasih pada panitia dan juga pada para peserta bapak-bapak ibu-ibu, yang mana berkat dari karunia dari Allah SWT tentunya kita bersyukur pada Allah, dan juga panitia yang mana Abu Rizal tadi sudah menyampaikan bahwa konsepnya adalah bersenang-senang. Jadi awal undangan pada saya itu jalan-jalan ke sini, jalan-jalan, sehingga ya, tapi jalan-jalan yang bermanfaat ya. Maka saya juga tidak mau membebankan materi-materi yang berat dalam sesi kita ini ya, seusaha mungkin yang bisa kita mengambil manfaat, apa yang kita butuhkan tercapai, tapi ya tidak ingin membebankan yang biasanya kalau seminar itu, kalau muamalah apalagi bahas mi'yar standar lembaga keuangan itu biasa berat ya. Jadi berusaha untuk waktu yang sedikit ya, tidak dipadatkan untuk belajar ya, jadi banyak waktu ininya, tapi bisa memenuhi kebutuhan. Dan yang mungkin sudah di-share bahwa pembahasan-pembahasan yang akan dibahas pada siang hari ini, kita akan bahas halal haram investasi. Nanti malam prahara investasi sesi sharing insyaallah. Jadi nanti malam itu kita sifatnya untuk sharing, ada masalah-masalah kita bahas bersama ya. Kemudian pada yang sesi saya berikutnya yaitu jual beli kredit. Nah, jadi materi-materinya sebetulnya singkat-singkat ya. Oleh karena itu jangan berharap di awal memikirkan akan mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi oleh karena itu, karena materinya hanya singkat-singkat, lebih banyak untuk diskusi. Kita manfaatkan untuk diskusi masalah. Nanti malam kita akan bahas diskusi hal-hal yang kira-kira perlu kita bahas dalam tentunya saya yakin bapak-bapak ibu kesini membawa ada harapan-harapan tentunya dalam masalah fikih muamalah ya.
Jadi apa yang diinginkan itu sampaikan saja, kita bahas bersama-sama sehingga yang diinginkan juga tercapai, tapi dengan suasana yang lebih alami dengan keluarga, kita bisa menikmati ya refreshing dari kegiatan. Baik, yang tema pada sesi ini yaitu halal haram investasi. Kira-kira saya akan bahas bagaimana pemahaman investasi dalam Islam. Kemudian bentuk-bentuk investasi yang sekarang banyak, tapi itu tidak akan saya bahas secara rinci, hanya menyebutkan saja ya, peluang-peluang investasi yang di zaman sekarang ini. Kemudian akan saya sampaikan poin-poin hal-hal yang diharamkan di dalam bentuk dua bentuk akad investasi yang biasa sering digunakan, yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Apa yang diharamkan? Karena kalau yang halalnya kan temanya halal haram investasi. Kalau halalnya tidak perlu kita bahas, karena hukum asalnya adalah halal. Tapi yang kita beri catatan adalah poin yang haramnya. Jangan sampai investasi bentuknya kerjasama tapi ada hal yang diharamkan. Baik, pembahasan yang pertama pemahaman dari investasi. Investasi dalam syariat Islam atau dalam fikih Islami menggunakan kata istismar. Istismar artinya kalau bahasa kita dari kata mencari buah, karena istismar itu artinya tolabus simar. Simar itu jamak dari kata samarun, artinya buah. Ya, jadi istismar itu kita mengharapkan buah. Itu. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 99, Allah SWT berfirman, unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Lihatlah kepada buahnya ketika berbuah. Ya, jadi samar itu artinya buah. Kemudian juga dalam surah Al-An'am 141, Allah mengatakan kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Makanlah buahnya, makalah dari buahnya apabila berbuah dan tunaikanlah haknya, kewajiban buah itu. Berarti di sini maksudnya buahnya adalah buah makanan pokok berupa kurma. Ya, di sini wa tu haqqahu, karena pendapat yang kuat dari para ulama, buah yang wajib zakatnya adalah buah berupa makanan pokok seperti kurma atau biji-bijian ya berupa makanan pokok. Yauma hasadih, ketika waktu panennya. Nah, ini menjelaskan dari kata samar, artinya buah. Sedangkan pemahamannya secara istilah, istismar itu yaitu istikhdamul amwal fil intaj, menggunakan harta, jadi menjadikan harta itu sebagai alat untuk mendapatkan hasil, yang mendapatkan hasil dari harta. Nah, jadi apapun bentuknya harta, yang mana dengan harta tersebut kita fungsikan dan mendapatkan hasilnya. Jadi istismar itu bukan maknanya hanya bentuknya saham, sukuk, bukan. Tapi semua harta kita yang kita gunakan, kita fungsikan, kemudian ada kembaliannya, ada manfaat dari yang lebih dari harta kita gunakan. Nah, ini pemahaman yang nah, kalau kita bahas masalah harta, bisa jadi harta itu berupa yang tanah. Ya, tanahnya bagaimana bentuk mendapatkan hasil, ya kita tanamin atau kita sewakan. Berarti itu sudah dalam Islam dinamakan istismar, ya, mengembangkan, mendapatkan hasilnya. Nah, ketika kita punya bangunan, maka kita sewakan, atau bisa juga bentuknya kita melakukan akad jual beli harta yang kita
miliki, kita jual mendapatkan keuntungan lebih dari waktu membelinya. Nah, itu sudah termasuk dari istismar. Nah, mengembangkan harta ini ya, merupakan selain dari menjaga harta dan juga mengembangkannya, ini adalah suatu kebaikan. Dan kebaikan itu pasti, ya setiap kebaikan pasti itu disyariatkan dalam Islam. Apapun bentuk kebaikan. Bahkan kita tahu dalam menjaga harta ini, ya, sehingga seorang tersebut terbunuh, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Itu mempertahankan harta. Dan ketika ya haram hukumnya membuang-buang harta. Nah, kita lihat hadis Nabi. Bahkan dalam keadaan ya akan terjadi kiamat pun tidak boleh kita sia-siakan harta. Apalagi dalam keadaan normal. Rasulullah SAW mendirikan oleh Imam Muslim mengatakan, in qamatis sa'atu, jika telah terjadi hari kiamat. Ini menggunakan kata fi'il madi. Jika hari kiamat sudah terjadi. Nah, lihat ya. Wa biyadi ahadikum fasilah. Sedangkan sudah terjadi hari kiamat ini di tangan kalian mas ada tunas. Di tangan kalian sedang ada tunas. Fa in istata'a an la yakuma, ya, kalau masih ada kesempatan ya untuk hatta yagrisaha, untuk menanam tunas tersebut, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Hadis ini dari Imam Muslim. Nah, padahal kalau kita bahas masalah hari kiamat itu keadaan sangat menakutkan. Ya, Allah menggambarkan bagaimana ya orang-orang yang hamil akan melahirkan. Tapi dalam masalah harta, ya, di tangan kita sudah terjadi hari kiamat ini, ya, maka lakukanlah perintah Nabi. Ini menunjukkan fil amar, harus kalian tanam tunas tersebut. Menunjukkan bagaimana harta itu tidak boleh tidak dikembangkan, harus dikembangkan. Ya, lihat bagaimana syariat Islam tersebut ya, mengharamkan menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, memerintahkan untuk mengembangkan harta. Nah, contoh yang lain yang bisa kita ambil faedah dari hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan, man ba'adaron, barang siapa yang menjual rumahnya, falam yaj'al thamanaha fi mithliha, dan dia tidak menjadikan hasil penjualan rumah tersebut untuk bangunan lagi. Ya. Artinya di sini perintah Nabi ketika kita menjual aset, baik tanah maupun rumah, maka apa yang mesti kita lakukan? Hasil penjualannya itu juga harus dibelikan pada aset lagi. Ya. Maka kalau tidak dilakukan, lam yubarakallahu fiha, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada hasil penjualannya tadi. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana bahwa ada catatan penting dari Nabi kita dalam masalah menjual tanah, menjual rumah. Banyak di antara kita kan kadang-kadang tidak masalah, belum urusan penting, ya, hanya untuk hanya untuk konsumtif, menjual tanah atau bangunan, kemudian digunakan hasilnya untuk itu. Akhirnya apa? Akhirnya nanti tergusur. Ya. Nah, akhirnya malah dikuasai oleh orang-orang yang tidak tahu agama Islam. Nah, makanya di zaman kita sekarang ini, tanah-tanah itu lebih banyak yang memilikinya siapa? Orang-orang yang bukan non-muslim. Yang menjualnya siapa? Muslim. Setelah dijual baru menyesal, harganya sudah berlipat-lipat harganya. Ya, ketika kita beli hanya ukuran kecil saja, ukuran kecil harganya sudah dilipat-lipat. Karena mereka membeli itu dengan cara yang ribawi. Itulah menyebabkan harga tanah rumah menjadi mahal.
Ya, itu sekilas saja ya. Tidak perlu kita lebih jabarkan. Intinya di sini Nabi menunjukkan apa? Perintah kepada kita ya, bahwa menggunakan harta itu harus betul-betul sesuai dengan tuntutan syariah. Jangan sampai kita menjual tapi hanya untuk hal-hal yang belum terlalu penting. Sekarang kita lihat tujuan dalam investasi mengembangkan harta itu sebetulnya apa? Dijelaskan para ulama. Nah, ini penting kita mengetahui tujuan investasi. Karena masih banyak di antara kaum muslimin itu ketika investasi itu rata-rata tujuannya untuk apa? Bapak-bapak, Ibu? Hah? Untuk apa? Nah, penghasilan. Cari untung. Kalau rugi bagaimana? Nggak mau. Maunya untung aja ya. Nah, ternyata ya bukan untung saja yang di dalam investasi Islam itu. Untung itu juga salah satu dari tujuan utama investasi. Ya. Karena kalau tidak untung, kita juga tidak diperintahkan Nabi untuk investasi. Tujuan memang investasi itu adalah untuk mengembangkan harta. Tapi ada lagi, kalau untung rugi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah memang karakteristik investasi. Makin besar risikonya, makin besar untungnya, ya. Tapi jangan sampai di antara kita menjadikan tujuan utamanya adalah untung. Karena memang harus untung, nah itu yang salah. Karena investasi tersebut pasti suatu saat dia akan rugi. Nah, berarti kita berusaha memahami bahwa investasi itu bukan hanya untungnya saja. Maka apa tujuan lainnya? Tujuan selain dari mencari untung, yaitu untuk wanuhudu bil mujtama'atil islamiyah, menjadikan masyarakat Islami yang lebih berkembang. Ya, jadi dengan harta tersebut, bagaimana kehidupan kaum muslimin itu mereka berkembang dari segi ekonomi, bergerak, ya. Nah, itu tujuan selain dari mencari keuntungan. Saya kadang-kadang berdiri, sekarang kadang duduk ya. Ketika saya udah nggak capek berdiri. Maksudnya apa? Bahwa dengan mengembangkan tersebut, ya contohnya kita memiliki tanah, kita tidak sempat mengelolanya, bagaimana supaya orang lain yang memiliki kesempatan waktu untuk bisa mengelolanya dengan cara apa? Bisa kita sewakan, ya, sehingga yang tidak memiliki tanah mereka bisa mendapat manfaat, kita pun dapat manfaat dari hasil sewanya. Nah, itu ya. Jadi cara sewanya pun harus cara sewa secara Islami. Jadi mengembangkan ekonomi tapi di masyarakat Islam, secara Islam akad-akadnya. Nah, ini tujuan pentingnya ya. Karena dalam sewa saja banyak ternyata ya cara-cara yang bertentangan dengan cara Islam. Contohnya dalam sewa ya adanya uang jaminan ya, uang jaminan berupa kalau sudah selesai nanti uang jaminannya ini akan dipotong misalkan untuk perbaiki sewanya. Padahal kadang-kadang perbaikan itu ya bukan harusnya tanggung jawab si penyewa. Ini salah satu contoh aja yang saya ingat ya. Atau sewanya tersebut caranya kamu sewa ya. Kemudian selain dari sewa, setiap hasil omset penjualan juga harus untuk saya. Ada kan? Gitu kan ya? Biasanya tempat-tempat yang laris biasanya. Ya. Yang tempat-tempat yang orang banyak di sana. Ya, seperti di mall dahulu atau di bandara ya. Nah, ini caranya perlu catatan dalam syariat Islam. Sudah ada sewa,
tapi minta omset lagi dari setiap penjualan. Caranya seperti itu. Nah, ini perlu catatan ya, apakah sesuai atau tidak dalam syariat Islam. Nah, berarti ini mengembangkan harta tapi tidak dengan cara Islam. Yang ingin saya sampaikan tujuan dari menjelaskan tujuan dari investasi ini, bahwa seorang muslim itu ya betul-betul ketika dia menginvestasikan hartanya, pastikan dahulu caranya sesuai dengan syariat Islam. Kalau sudah sesuai dengan syariat Islam, berarti sudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, ini bagian dari apa? Ibadah. Karena Allah memerintahkan pada kita untuk mencari harta. Bahkan Allah memuji, ya. Seperti orang mencari harta itu seperti berjuang di jalan Allah. Allah mengatakan, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Sebelumnya, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Sebagian dari kaum muslimin itu ada yang melakukan perjalanan dagang di muka bumi, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian lagi ada yang berjuang di jalan Allah. Keduanya Allah puji. Ya, Allah memujinya. Menunjukkan bahwa yadrobun itu artinya apa? Melakukan perjalanan dagang untuk mencari untung dari selisih dari harga beli. Berarti ini bagian dari investasi. Allah memujinya ketika kita mengembangkan harta kita sesuai dengan syariat Islam, maka ini niatkan karena Allah Ta'ala, maka dicatat sebagai amal ibadah. Nah, kalau dapat keuntungan, maka dipastikan keuntungan yang halal. Nah, kalau rugi bagaimana? Kalau rugi, kita sudah dapat pahala. Sudah dapatkan pahala. Nah, ini pentingnya memahami ya tujuan dari investasi dalam Islam. Jadi, ketika bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengembangkan hartanya, ya bisa dengan cara yang sendiri tadi, ya kita langsung yang melakukan usahanya, atau kita karena tidak memiliki keahlian di sana, kita investasikan berupa saham atau sukuk, ya. Tapi pastikan dulu bentuk pelaksanaan dari investasi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Itulah tujuan kita berada di sini, ya, mempelajari sedikit dari hal-hal yang harus kita ketahui, hal-hal yang diharamkan dalam investasi tersebut. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari investasi serta tujuannya di dalam Islam, kemudian saya ingin menyampaikan bentuk-bentuk investasi di zaman sekarang ini. Banyak penawaran pada kita dalam mengembangkan harta ini, terutama secara online, ya, dari handphone kita, dari smartphone kita, banyak tawaran-tawaran untuk cara investasi. Ya, selain tawaran investasi, juga ada tawaran pinjaman. Tapi kita tidak bahas pinjamannya, kita tawarannya adalah untuk tawaran investasinya kita bahas. Nah, dengan 50.000 kita sudah bisa ikut investasi. Ya, ada yang juga bentuknya seperti SCF, crowdfunding. Ya, ada juga bentuknya biasanya yang mendapatkan izin mengumpulkan dana dari masyarakat secara umum, itu SCF. Kalau bentuknya terbatas, koperasi. Koperasi menawarkan proyek-proyek kepada para anggotanya. Ya, maka kita lihat SCF ini bahkan ya, ini bisa nyebutkan merek di sini. Boleh aja. L-Arba juga boleh. L-Arba misalkan kalau koperasi ya. Ada juga proyek-proyek yang ininya yang ditawarkan ke anggota. Masya Allah. Nah, L-Arba. Karena panitianya L-Arba ini. Jadi yang dekat dengan Kuningan atau Cirebon bisa ingin mengembangkan di namanya L-Arba. Ya. Ada pengawas syariahnya Ustadz Arif. Ya. Nah, jadi salah satunya lihat pengawas syariahnya.
ya pengawas syariahnya. Karena fenomena yang ada di zaman kita sekarang ini, ya itu bukan saja sebetulnya di zaman sekarang ini, memang dari dahulu masalah fikih ini masalah khilafiyah. Cuman bagaimana kita dalam menjalankan fikih ini, ya dalam perbedaan tersebut memilih yang lebih kuat dalilnya. Karena memang tidak bisa kita hindari perbedaan-perbedaan dalam fikih tersebut. Tapi kita berusaha, dan saya yakin bapak-bapak ibu di sini adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik, ya pendidikan yang baik, sehingga biasanya kalau memiliki pendidikan yang baik itu lebih mudah untuk memahami dalil aqwal dan hadis. Lihat saja mana penjelasannya lebih dekat dengan dalil, ya. Nah, sehingga ya perbedaan tersebut kita bisa melihat mana yang lebih dekat pada dalil, ya, sehingga merasa kita lebih nyaman. Masalah ini masalah halal dan haram. Nah itu cari gampangnya ya lihat pengawas syariahnya. Tapi kadang-kadang sudah diawasi oleh pengawas syariah ustadznya, dalam prakteknya kadang-kadang mereka kurang konsultasi dengan ustadznya. Kurang konsultasi dengan ustadznya. Nah, makanya juga perlu kita untuk belajar. Nah, mengawasi itu jangan saja pada satu orang ngawasi itu tidak maksimal. Tapi kalau semua kita yang belajar di sini ikut mengawasi, itu lebih maksimal. Bisa jadi ya pengawasnya itu luput dari mengawasi. Dan kita sudah tahu ini kayaknya nggak benar ini. Maka kita sampaikan, kayaknya ini coba ditanya lagi kepada pengawasnya, benar atau tidak. Jadi semuanya ikut mengawasi. Kita lah yang paling baik untuk mengawasinya. Nah, karena ya apalagi di di negara kita ini ada perbedaan yang sangat terasa dalam masalah fikih muamalah ini, ya, dalam masalah lembaga keuangan syariah. Ya, itu di antara hal-hal yang terasa antara yang memang ditunjuk otoritas jasa keuangan sebagai fatwa untuk lembaga keuangan syariah dengan yang pendapat-pendapat ulama yang internasional, ya. Contohnya dalam masalah ya mudharabah harus prakteknya ada yang tidak menjamin risiko, ada yang menjamin risiko, atau dalam investasi emas, ya. Nah, jadi saya kembali pada fenomena yang di zaman sekarang ini, bisa investasi itu mulai dari 50.000, 100.000, ya 500.000, ada yang 1 juta, 5 juta, tergantung dari proyek-proyek yang ditawarkan. Nah, kemudian bisa juga investasi kita langsung yang terjun, ya, kita yang terjun kepada orang yang kita percaya. Nah, pada orang yang percaya. Tadi dalam masalah investasi ini juga tujuannya adalah untuk membuat masyarakat yang Islami dalam masalah ekonomi. Maka dalam masyarakat Islami, ya, yang perlu kita cari, ya, dalam pengelolaan ini masalah kejujuran dan amanah. Banyak yang ya sudah belajar, ternyata dalam prakteknya mereka tidak jujur dan tidak amanah. Ya, maka kejujuran dan keamanan ini memang sesuatu yang langka di zaman kita sekarang ini, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena memang biasanya sesuatu yang langka itu dia mahal. Sesuatu yang langka itu biasanya mahal. Maksud saya bagaimana? Nabi menjanjikan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Nabi SAW mengatakan pedagang yang jujur, ya, yang bisa dipercaya, maka akan dibangkitkan di hari kiamat bersama siapa? Para nabi, orang-orang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ya. Lihat, ya, bahwa pedagang jujur, amanah, dibangkitkan bersama para nabi, menunjukkan, ya, untuk jujur dan amanah dalam masalah harta itu sesuatu yang
berat. Sebagaimana para nabi, berat menjadi nabi. Orang mati syahid, berat menjalaninya. Orang saleh, berat. Ya, menunjukkan apa? Kalau kita akan kerjasama dengan orang lain dengan dalam investasi, maka ya jangan gampang percaya kepada orang tersebut. Lihat dulu apanya, latar belakangnya. Nah ini penting ya. Tanya dulu, pastikan dulu latar belakangnya seperti apa. Sehingga apa? Ya. Jadi tujuannya adalah menjadikan ekonomi berkembang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau ada yang tidak amanah, ada yang tidak bisa dipercaya, khianat dalam investasi, ini malah menjadikan masyarakat jadi ya awalnya bagus hubungan antara ukhuwah Islamiyahnya, ya malah menjadi rusak. Ya, malah jadi berantakan ukhuwah Islamiyahnya, jadi merasa tidak nyaman jadinya karena ada yang tidak amanah. Maka itu catatannya ya, bahwa pastikan dulu bahwa orang yang kita ajak ini, lihat dulu apanya, diteliti sampai rinci. Nah, kenapa saya sampaikan di sini? Ini bentuk sharing pada bapak-bapak ibu-ibu, jangan gampang percaya walaupun penampilannya sudah seperti yang orang yang baik agamanya. Ya, banyak orang penampilannya baik, ternyata dalamnya masih ya hanya sekedar penampilan dalamnya belum seperti yang ditampilkan. Sebenarnya 2 menit lagi kita break. Break 2 menit dong. ya. Nanti kita Oh ya. Nah, karena apa? Sering saya merasakan ya mengalami sendiri bentuk-bentuk dalam muamalah ya akhirnya menjadikan ya sampai hilangnya harta miliaran, ratusan juta. Ini kan menjadi hubungan jadi apa? Menjadi tidak baik ya. Maka pastikan dahulu. Dan ya itu. Kemudian saya akan menjelaskan setelah mengetahui tadi bahwa bentuk-bentuk fenomena investasi sekarang ini begitu mudah. Ya ada 2, bisa kita mewakilkan pada orang, terserah orang ini kayaknya sudah ahli. Bisa cara yang kedua itu kita sendiri, tapi kalau kita sendiri maka pastikan mitra kerjasama kita ini adalah orang yang kita mengetahui latar belakangnya. Ya. Setelah itu bagaimana hal-hal yang haram, insya Allah kita jelaskan pada setelah break. Ya. Baik, bapak-bapak ibu sekalian, sudah dapat air minumnya? Pagi. Siap. Pagi. Pagi. Siap. Sore. Pagi. Ada yang belum ada yang baru datang nih. Kita sapa dulu kita. Pak Dr. Gilang, Direktur Rumah Sehat dan Direktur AIDS Center. Dan Dr. Regi juga. Ada Dr. Yo sudah datang. Dr. Regi mana? Udah tahu? Oh, udah. Dr. Regi, selamat datang, Bro. Jadi ya mohon maaf yang baru datang, ada yang kelewat kan, nggak tahu salam pagi deh. Sudah makan belum yang baru datang? Belum. Oh, Masya Allah. Jadi mau makan dulu apa lanjut dulu? Lanjut dulu. Tapi sudah dibagi ya panitia? Belum. Harus di demo ini panitia ya kalau masih bagian makan. Ada pertanyaan sampai sesi ini tentang investasi, tujuan investasi, yang pada intinya harta itu nggak boleh didiamkan, didiamkan dihisap, dipakai dihisap, ya kan? Diinvestasikan juga dihisap, betul ya? Saja. Ya dihisap, diam juga dihisap. Cuma kalau dikembangkan ada harapan untuk berkembang dan lebih banyak manfaatnya untuk kaum muslimin. Jadi gitu yang banyak uang, tadi kata Ustaz, beli aset, gitu. Jangan sampai tanah ya aset dikuasai oleh non muslim. Jadi ini teman-teman semua ya para investor di sini, ini investor semua ya kan? Iya. Jadi jangan didiamkan uangnya. Ya, jangan ada di deposito bank, apalagi bank yang ribawi ya. Beli aset, beli tanah gitu. Bikin lagi toko, gitu kan. Sehingga lebih banyak
menyerap tenaga kerja juga kan, lebih banyak manfaat. Nanti di sharing session apa bingung bagaimana cara investasi, nah nanti kita bisikin jalur-jalurnya. Oke, di Ustadz sudah ada bocoran, ada SCV ya, security crowdfunding, ada equity crowdfunding, ada koperasi syariah. Pokoknya harus yang halal ya Ustadz ya. Harus yang halal, bebas riba. Pokoknya wajib itu milih investasi kerjasama yang halal. Jangan sampai ada riba di antara kita. Sepakat? Ada pertanyaan kira-kira untuk sesi ini? Gimana sih? Di luar materi boleh? Coba. Coba dulu katanya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, belum mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Paki. Sama Pak. Betul. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan. Dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, boleh tidak kita sebagai pengusaha makanan dan minuman yang mampu membeli gas non subsidi, namun kita menggunakan barang yang bersubsidi yang 3 kilo dengan tujuan untuk meminimalisir modal. Itu yang pertama. Boleh tidak menggunakan gas yang bersubsidi, padahal kita mampu untuk beli itu, untuk beli yang non subsidi. Yang pertama. Yang kedua, boleh tidak kita sebagai pengusaha yang karyawannya itu harus mengikuti BPJS. Nah, padahal kita tahu kan BPJS kalau yang ada dendanya kan nggak boleh, tapi kita kan diharuskan untuk mengikuti BPJS kesehatan. Boleh tidak? Terus kemudian kalau misalkan terpaksa harus ikut, bagaimana sikap kita? Cukup. Ya. Pertama, usaha menggunakan gas 3 kg ya. Maka gas itu ada penyalurannya diatur, ada aturannya dalam aturan pemerintah. Maka aturan pemerintah itu yang perlu kita ketahui ya. Boleh atau tidak dalam aturan pemerintah tersebut untuk menggunakan usaha. Kalau saya tidak salah untuk UMKM boleh atau tidak ya? Ada yang mikro boleh? Aturannya? Ya kalau boleh berarti boleh. Kalau untuk usaha mikro dibolehkan berarti dibolehkan. Ya. Mikro itu di aturan perundangan di bawah 50 juta. Kalau kecil 50 sampai 500 juta. Kalau menengah di atas 500 juta. Jadi UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi jangan sampai yang sudah besar ngakuinnya mikro gitu. Ya. Ada batasannya di dalam perundangan. Baik. Karena tujuannya juga menjadikan barang dijual itu, kalau memang UMKM kan biasanya supaya mereka bisa menjual juga bersaing. Ya, barang-barangnya juga kembali pada masyarakat. Allah Ta'ala kalau memang aturan pemerintah boleh, maka boleh kita menggunakannya untuk usaha tersebut. Yang kedua, BPJS itu sudah diwajibkan pemerintah. Maka ketika sudah diwajibkan, maka hukumnya menjadi boleh. Ya, menjadi boleh. Maka hendaknya ya semua usaha-usaha yang ada karyawannya sertakan karyawan tersebut dalam BPJS. Tujuannya juga untuk mendapatkan jaminan kesehatan bagi karyawan kita. Kenapa dengan zaman kita sekarang ini kesehatan itu sesuatu yang mahal ya, dokter ya. Sehingga kalau masyarakat, apalagi rata-rata karyawan itu kan pendapatannya pas-pasan. Nah, kalau mereka memikul biaya yang besar tersebut, ini akan menambah kesulitan bagi mereka. Maka daftarkan segera, itu juga sesuatu yang wajib bagi setiap di aturan pemerintah bagi setiap pengusaha. Dan masalah yang denda penalti ketika tidak dibayar, ya maka digunakan untuk menginap, ada denda penaltinya, ya maka itu sesuatu ya maka kok kita bayar rutin. Kita bayar rutin bulanannya dari usaha kita sehingga tidak muncul riba tersebut. Allah Ta'ala. Informasi terbaru Pak Dokter, ada masih denda BPJS? Masih ada. Uang. Oh, pelayanan. Jadi pelayanannya di stop.
Jadi setelah kalau diblokir itu kemudian dibayar dan aktif lagi, itu kalau rawat inap baru pelayanan rawat inapnya nanti yang dikenakan biaya sebanyak eh, sekian persen, 30 Tambahan biaya. Oh, dikenakan dikenakan biaya biaya. untuk rawat inapnya. Kalau rawat jalan tidak, tetap bisa berjalan seperti biasa. Bukan denda. Oh, bukan denda, tapi bayar sendiri gitu Ya, ya. jadi pas masuk rawat inap itu juga kalau sudah lewat dari 45 hari sudah tidak ada lagi denda. Hilang dendanya. Ya, jadi dendanya bukan denda telat kemudian harus ada bunga. Berarti itu kan denda berarti. Ada Itu denda. boleh, bukan Sudah. riba itu berarti. Berarti sudah ada perbaikan, Ustaz. Iya, Perbaikan regulasi. Dan salah satu solusi, saya juga diajarkan oleh para dokter, BPJS itu lebih murah BPJS tenaga kerjaan. Ya, Pak dokter ya dulu ya. Yang karyawan BPJS korporat. Jadi kalau korporat lebih murah dari biayanya daripada mandiri. Jadi bisa kolektif kan, bisa kolektif terus tercover seluruh keluarga. Bisa konsultasi dengan para dokter di sini silakan mengenai BPJS-nya. 113. Yang kelas berapa? Kelas 2. Tuh, murah ya. Alhamdulillah. Itu solusi ya, Ustaz ya. Iya. Berarti itu bukan denda riba itu. Berarti itu ya dibolehkan. Dan itu sangat membantu karyawan kita. Baik, Ada lagi? Oh, ada ibu-ibu. Ada Pak Ustaz. Mungkin yang terakhir ya. Nanti kita lanjut lagi materi. Nanti sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu dari Fakti dari Brebes mau menambahkan ini Pak. Kebetulan kan kita anak-anak ada di jajaran karyawan gitu ya Pak. Nah ini kalau saya masukkan ke BPJS itu boleh nggak? Itu kan kalau Bapak itu masih berselisih paham dengan saya tapi nggak boleh. Ulangi lagi Bu, gimana pertanyaannya? Kebetulan kan anak saya bekerja di tempat kami gitu ya Pak, di apa dia yang memegang manajernya gitu. Ya, Nah untuk selama ini kami tidak masukkan dia ke dalam BPJS. Itu sebetulnya secara hukum boleh nggak Ustaz? Owner masuk dalam BPJS ketenagakerjaan. Karena iurannya kan memang di situ lebih murah daripada BPJS Mandiri. Kemudian status hukum dari BPJS Mandiri bagaimana Ustaz, boleh apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajer didaftarkan BPJS itu dokter saya nggak tahu. Ya owner, manager, maksudnya korporat kali ya Pak dokter ya. Nah, barangkali regulasi gimana Pak dokter? Jadi semua badan usaha sekarang aturannya adalah harus mengikuti BPJS Kesehatan baik owner ataupun karyawan. Jadi owner itu biasanya izin usahanya harus ada dilampirkan mengikuti kepesertaan BPJS tuh, gitu biasanya. Tapi nggak tahu kalau yang UMKM. Cuman kebijakannya seperti itu. Kemarin saya baru ketemu sama Disnaker juga bagian pengawasan. Itu kalau seseorang sudah bekerja di satu tempat, apa-apa yang terjadi dengan karyawan itu kembali ke owner. Gitu. Jadi kalau misalkan sakit, ya ownernya yang mengcover apapun berapapun harganya. Gitu. Jadi makanya disediakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dimasukkan sih ya lebih bagus. Ya, berarti dibolehkan Bu ya. Dibolehkan cara aturan ke BPJS. Nah, kemudian yang kedua tadi BPJS Mandiri. mandiri boleh atau tidak ya. Mandiri pun begitu diwajibkan ketika kita harus mengurus perpanjangan harus ada BPJS. Nah, ketika sudah wajib ya, dan bahkan tidak diwajibkan pun ini sesuai dengan syariat Islam karena ini sifatnya takaful. Takaful ini saling menjamin, saling tolong menolong dalam mengalami kesulitan.
Ya, ketika ada kesulitan maka saling menjamin tolong menolong, ta'awuni. Nah, ini dalilnya sebagaimana ya dari Abu Musa al-Asy'ari, kabilahnya Asy'ari. Ya, mereka ketika terjadi peperangan maka mengalami kekurangan makanan. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka mengumpulkan makanan-makanan dari rumah-rumah. Ya. Jadi begitu terkumpul, kemudian mereka bagi sesama mereka, sehingga yang tidak memiliki makanan jadi dapat makanan. Nah, mandiri begitu juga pemerintah kita, selain dari dana pemerintah, tapi belum bisa mencukupi semuanya, maka juga diwajibkan kepada rakyat ikut, ya, yang ikut untuk membayar, menghadiahkan hartanya bagi siapa yang terkena penyakit, maka akan dibantu dari biaya yang terkumpul ini. Nah, ini adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, karena biaya kesehatan itu memang mahal sekarang, sehingga orang-orang yang ya kekurangan sangat terbantu dengan BPJS ini. Ini sangat-sangat sesuai dengan syariat Islam, ya, saling tolong menolong dalam masalah kesulitan. Nah, maka untuk mandiri pun sudah wajib, maka sebaiknya ikuti. Ya, sangat membantu dalam masalah BPJS ini. Ya. Baik, cukup dulu ya. Yang ada pertanyaan nanti ditunda, nanti kita lanjut dulu ke materi, nanti sesi lagi tanya jawab. Apa bisa dilanjutkan? Ya, alhamdulillah ada ininya ya, jedanya. Karena berikutnya ini sudah mulai pada teori, ya, yang agak berat sedikit, yaitu mengetahui hal-hal yang haram dalam investasi. Saya hanya menjelaskan 2 akad yang sering dalam investasi. Kalau jual beli mungkin tidak kita bahas di sini, dan sewa menyewa juga tidak kita bahas. Tapi biasanya jual beli sewa itu kita dengan orang lain. Tapi yang sering jadi masalah ketika kita dengan mitra, yaitu dengan cara menggabungkan 2 harta. Ini namakan dengan musyarakah. Jadi kita memiliki harta, orang lain juga memiliki harta, kemudian kita gabungkan. Ini namakan dengan musyarakah. Atau kita memiliki harta, orang lain memiliki keahlian, kita serahkan pada dia, kita percaya pada orang tersebut, dia mengembangkan harta. Maka dalam 2 akad ini, apa yang haram, ya, yang harus kita hindari supaya kerjasama mengembangkan harta ini tidak menjadikan sesuatu yang haram. Ya. Yang pertama, yang menjadikan haram apabila ada modal dalam kerjasama tersebut dari harta yang haram. Ya, misalkan kita tahu, ya, akan mengelola satu usaha, ternyata yang memberikan modal kepada kita ini uangnya hasil dari penjualan khamar misalkan, ya, atau hasil dari korupsi misalkan. Dia korupsi di perusahaannya, money laundering, ya. Kemudian disuruhnya nih kembangkan, ya, kembangkan uang saya. Ya. Nah, bagaimana hukumnya kita untuk mengelolanya? Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ini menjadikan tolong menolong dalam kemaksiatan. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jelas ya? Nah, ini udah ini. Itu yang pertama. Jadi kita pastikan bahwa jangan sampai modal yang diserahkan kepada kita untuk kita kerjasama, modalnya adalah dari modal yang haram. Yang kedua, ketika dalam investasi tersebut modalnya berupa barang, maka harus dinilai. Ya. Jadi saya ingin merincikan bahwa para ulama mengatakan modal dalam kerjasama itu harus berupa dinar atau dirham. Ya. Berarti kalau di zaman kita sekarang ini harus berupa, di tempat kita, rupiah. Harus berupa rupiah. Ya. Nah, ini yang sepakat para ulama mengatakan boleh investasi, ya, menjadi boleh dengan
modalnya adalah dinar dan dirham. Bagaimana seandainya modalnya barang? Contohnya kita kerjasama, seorang memiliki ruko, ya, dan yang lainnya memiliki uang. Akhirnya mereka kerjasama, ruko ini akan digunakan untuk jual beli barang. Nah, barang ini dibeli dari pihak yang lain, ya, temannya, dari uang yang diserahkannya dibeli barang. Sedangkan teman satu lagi ini adalah ruko. Maka apa? Ini tidak dibolehkan. Kalau seandainya kerjasama bagi hasil. Kalau disewakan boleh, tentu boleh. Misalkan saya sewakan, tapi ini enggak bagi hasil. Ada keuntungan nanti kita bagi. Tapi modal yang satu jelas uangnya, yang satu lagi hanya ruko. Kira-kira ada yang tahu kenapa tidak boleh? Nah, kalau tidak jelas nilai rukonya nanti emang kenapa? Kenapa diharamkan oleh para ulama? Hah? Di mana letak gorornya? Ketika terjadi kerugian, akan terjadi perselisihan. Ya, ketika terjadi kerugian terjadi perselisihan. Kalau untung, ya nggak ada masalah. Untung uangnya tadi ada untung, nggak ada masalah. Ketika terjadi kerugian, yang memiliki uang tadi hilang uangnya, habis. Yang punya ruko apa kerugiannya? Nggak ada ruginya. Ya, maka oleh karena itu harus dinilai dengan uang, sehingga nilai uangnya itulah yang dianggap sebagai modal. Jelas? Tapi ada yang biasanya ini masalah modal uangnya cuma 80 juta. Yang rukonya ini harganya 1 miliar. Paham? Nah, mau nggak yang punya ruko ini dijadikan sebagai harta milik berdua? Paham maksud saya? Artinya kalau digabungkan harta itu menjadi milik berdua, iya kan? Ya. Mau nggak itu yang ruko 1 miliar itu dia menjadi juga ada bagian temannya tadi? Kalau mau, alhamdulillah. Berarti di persentase saja. Berarti perbandingannya 1 miliar dengan 80 juta. Terjadi kerugian sesuai dengan nilai saham tersebut. Ya. Tapi biasanya saya yakin tidak mau. Ya. Biasanya apa? Sewanya saja. Maka tentukan, sepakati berapa sewanya dalam berapa lama kerjasama kita, setahun atau 2 tahun, maka sepakati harga sewanya berapa. Maka itulah nilai sewanya itulah yang ditulis dalam akad kerjasama. Itu yang pertama. Tahu ya kenapa diharamkan? Karena bisa menyebabkan perselisihan. Nah, setiap menyebabkan perselisihan maka diharamkan. Kemudian yang ketiga, tidak dibolehkan dalam investasi tersebut dengan ya kita ingin menjalankan sendiri, yang mana kita jadikan modal kita tersebut utang seseorang kepada kita. Nah, itu tidak dibolehkan. Misalkan ya seorang teman kita, dia berutang pada kita 100 juta. Kemudian dia mengatakan, wah ini udah usaha nih bagus ya. Kayaknya kalau kita kerjasama ini bagus ini. Mau nggak kerjasama untuk menjalankan usaha ini, buka kafe misalkan. Saya lagi nggak ada uang. Kemudian temannya mengatakan, udahlah, utang kamu yang ada pada saya itu jadi sebagai modal. Jelas? Nah, utang kamu yang pada saya itu sebagai modal, dianggap 100 juta. Itu piutangnya. Piutang kamu itu modal 100 juta. Saya nanti akan yang mengelolanya. Terus barangnya dari mana ada? Dari mana? Anggaplah dari dia ada sedikit gitu kan, 50 juta atau 100 juta juga. Ya, dia nggak mau juga bayar hutangnya 100 juta. Ini ya daripada ini ya anggap saya belum mau bayar hutangnya sekarang, tapi saya ada uang 100 juta. Ini ya, ini sebagai modal kamu dan anggap juga saya memiliki di situ ada 100 juta. Nah, ini kenapa dilarang oleh para ulama? Nah, kenapa piutang dilarang menjadi
modal dalam suatu usaha? Ada yang tahu? Jadi tidak dibolehkan piutang kita jadikan sebagai modal. Udah, piutang saya itu jadikan modal. Karena apa? Dikhawatirkan jika ada untungnya ini dari akar utang piutang. Sampai segitunya para ulama merinci kan ya. Kan akarnya utang piutang. Belum diserahkan. Tapi kalau diserahkan dulu, ini utang saya 100 juta. Ya. Kemudian silakan kamu serahkan lagi sebagai modal. Nah, itu dibolehkan. Kalau ini yang maksudnya dilarang para ulama ini, tidak ada bayar hutangnya dulu, langsung saja. Langsung dijadikan ya sebagai modal dicatat. Nah, ini yang diharamkan karena bisa dikhawatirkan ya, tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikhawatirkan menjadi kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaatnya mengakibatkan menjadi riba. Kemudian berikutnya mensyaratkan adanya persyaratan yang bekerja sama ya, anggota syirkah atau yang bekerja sama tersebut dalam menjalankan syirkah dengan gaji. Nah, ya. Jadi dalam akad kerjasama di sana langsung dicantumkan bahwa kita akannya kerjasama sahamnya masing-masing sekian. Maka si A sebagai pengelola dengan gaji sekian, si B sebagai pengelola dengan gaji sekian. Paham maksud saya? Jadi dalam akad kerjasamanya langsung dicantumkan si A, si B, mereka mengelola dan dapat gaji. Ya. Nah, ini kenapa diharamkan para ulama? Hah? Belum tentu untung. Sehingga ya dikhawatirkan yang bekerja itu modalnya kembali. Ya. Modalnya terjamin dengan gajinya tersebut. Dan juga ini menggabungkan akad sewa menyewa dengan akad kerjasama. Yang mana sewa itu jelas dapatnya, kerjasama dengan sesuatu yang tidak jelas. Ini dua hal yang bertentangan. Penggabungan dua akad yang bertentangan ini bisa menyebabkan gharar. Ya juga bisa menyebabkan riba. Di mana letak ribanya? Karena dengan gajinya tersebut modalnya menjadi terjamin. Sampai di sini paham? Nggak ada pertanyaan? Nah, silakan ada pertanyaan berarti. Ada. Silakan Bu. Oh, minta diulang lagi Ustaz. Baik. Tidak dibolehkan dalam akad kerjasama adanya persyaratan yang menjalankan di dalam akad kerjasama tersebut, yang menjalankan usaha itu akan digaji. Ya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Berarti konsekuensinya kalau dibikin akad terpisah itu menjadi boleh. Ya. Kenapa boleh? Karena akadnya bukan lagi jadi dua akad dalam satu akad. Ya. Tidak jadi dua akad dalam satu akad. Kemudian ya, dia murni sebagai karyawan, bukan sebagai investor. Nah, kalau karyawan itu ya kalau misalkan bisa dipecat sebagai karyawannya, tapi kalau investor dia tidak bisa dipecat. Nah, ini akan menyebabkan dua hal yang bertentangan. Ya, hikmahnya juga para ulama mengatakan ini bisa menyebabkan menjadi modalnya terjamin. Biasanya dia mensyaratkan demikian, walaupun tidak tertulis, tapi dia mengucapkan, saya ngelola. Ya, ini saham saya 100 juta, saya ngelola, saya dapat tiap bulan minta 10 juta. Nah, itu yang dilarang. Ya, itu dilarang. Nah, supaya dibolehkan apa? Dipisahkan. Ini modal saya 100 juta sebagai investor. Nah, udah antum aja sekali ngelola. Baik, kalau saya ngelola, saya inginnya akan ada akad karyawan. Saya diangkat sebagai karyawan dengan gaji 100 juta atau direksinya.
Jadi bisa akadnya itu dibolehkan. Sehingga kalau nanti orang lain pun yang nggak tidak masalah, tidak merusak investor. Jelas? Nah itu sampai detailnya para ulama menjelaskan. Tapi kadang-kadang kita sering melanggarnya dengan ucapan. Ya. Nah adanya persyaratan itu menjadikan dia akan menjadi modalnya terjamin. Karena dengan gajinya 10 bulan saja modal sudah kembali. Temannya jadi rugi. Karena dia mensyaratkan di awal. Nah berarti temannya akan menjadi nanggung rugi sendirian. Nggak terima dia. Ya, akhirnya dia akan menyebabkan perselisihan. Tapi kalau dipisah maka menjadi aman. Berikutnya, adanya persyaratan salah satu investor yang akan menanggung kerugian ya, dalam kerjasama tersebut. Jadi jaminan dari pihak yang kerjasama, kalau terjadi kerugian biar kami yang nanggung. Nah ini tidak dibolehkan. Ya. Kalau ada jaminan seperti itu, maka ini bisa menyebabkan riba. Ya, pada hakikatnya adalah akad utang piutang. Ya. Nah maka kalau ada tawaran, kalau investor ya mengatakan orang-orang yang butuhkan dana, kalau rugi tenang saja, mudah kami kembalikan nanti utuh. Ya. Berarti ini tidak dibolehkan. Ya. Dengan jaminan tersebut maka tidak dibolehkan. Kemudian kenapa tidak bolehnya? Tahu? Karena menjadikan modalnya terjamin. Maka kalau modalnya terjamin berarti pada hakikatnya akannya ada utang piutang. Maka kalau ada keuntungan tidak halal dia menerima keuntungannya. Ya. Kemudian yang menjadikan haram dalam investasi jaminan modal dari pihak ketiga dengan imbalan. Ya. Jadi ada penjamin pihak ketiga, tapi untuk mendapat jaminan itu harus berbayar. Ya, jelas? Kita dijamin oleh pihak ketiga. Tapi untuk mendapat kalau terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak ketiga ini. Tapi untuk mendapat jaminan tersebut kita harus membayar bulanan kepada pihak ketiga tersebut. Maka dalam hal ini tidak boleh investasinya. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena itu jaminan dalam kerugian ya, ini merupakan pada hakikatnya utang piutang. Utang piutang sebagai penjamin. Ya. Maka sebagai penjamin akad tabarruk jaminan itu adalah sosial, tidak boleh ngambil keuntungan. Para ulama mengatakan kalau ada yang menjamin tapi pakai imbalan ini lebih kejam dari riba. Misalkan sebagai penjamin, saya menjamin si A, kalau silakan dia beri pinjaman, ya. Kalau dia nggak bisa bayar, dia saya menjamin. Tapi saya bebankan kepada si A ini, kamu harus bayar kepada saya uang. Nah, ketika dia tidak bisa membayar, saya membayarkan, tapi saya tetap menagihnya ke orang tersebut. Ya, utang piutangnya belakangan, tapi saya sudah minta untung dulu dari awal. Paham? Nah, ini lebih kejam dari riba. Kalau riba itu uang yang diserahkan di depan, baru dapat keuntungan. Ini sudah dapat untung dulu, baru nanti dipinjam oleh dia. Nah, maka tidak boleh, para ulama katakan dalam akad penjamin tidak boleh ada imbalan. Karena jaminan itu seperti akan utang piutang, dia sosial. Paham tidak paham? Kita lanjut ya. Karena waktunya sudah dikit. Kemudian, nah ini yang sering terjadi. Kita investasi tapi dijanjikan keuntungan yang tertentu. Nah ini sudah pasti riba. Ya. Kita investasi tapi dijanjikan setiap bulan mendapatkan 300.000. Nah itu riba. Ya, atau 10% dari modal di store atau persentase dari modal di store. Ini gampang. Ini yang sering terjadi. Lihat saja ya. Kalau ada tawaran dari teman kita atau aplikasi mengatakan akan mendapatkan sekian persen atau sekian rupiah tiap bulan, berarti ini riba. Kenapa ribanya? Nah, alhamdulillah sudah tahu semua ya. Ini sering berarti. Kalau sifatnya estimasi itu dari bahwa estimasi ROI yang
Iya, itu boleh. Menarik kita untuk investasi. Memang begitu, harus perkiraan supaya jelas ya. Kita maksudnya jelas kira-kira risikonya dan keuntungan apa yang kita dapatkan. Dalam penawaran biasa seperti itu. Penawaran ditawarkan, tapi tetap ya nanti yang dibagikan itu yang sesuai dengan kenyataan realistis ya, Yang realnya, yang realnya. jangan estimasi tapi jadi pasti gitu Ustaz. Nah itu tidak boleh. Karena ada estimasi tapi selalu menggunakan estimasi. Nah itu tidak boleh. Estimasi tapi fix sudah. Realnya nggak pernah berubah. Artinya proyeksinya itu sesuai, realnya nggak dipakai. Ya, nah itu juga jadi sering menjadi catatan bagi kita. Estimasi itu tidak boleh jadikan sebagai patokan. Nah, seringnya para investor mereka pegangannya adalah estimasi. Ya, disebutkan sekian persen, begitu nggak sesuai dia katakan kan janjinya sekian estimasinya. Berarti dia nggak paham. Ya, berarti nggak paham. Jadi yang dibolehkan itu ya yang mana estimasi itu berbeda dengan yang realnya. Nah, yang sering juga terjadi di masyarakat ini merupakan sesuatu yang haram, menanggung kerugian berbeda dengan porsi saham. Ya, sudah dijatakan dari awal bahwa kalau terjadi kerugian saya sekian. Ternyata setelah dihitung berbeda dengan nilai sahamnya dia. Maka ini ya tidak dibolehkan. Menanggung kerugian itu supaya sah dalam kerjasama harus sesuai dengan porsi saham dalam akad musyarakah. Kalau dalam akad mudharabah, kerugiannya pada finansial ditanggung oleh investor. Kalau yang pengelola kerugiannya tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian, nah ini juga sering terjadi kesalahan. Pembagian keuntungan dari omset. Nah ini haram hukumnya investasi. Ya, investasinya bagaimana? Pokoknya setiap omset kamu dapatkan 30%. Maka ini haram hukumnya. Ya. Kenapa haram? Ada yang tahu? Dari omset, pembagiannya dari omset. Pasti untuk terus kan. Kalau omset pasti untuk terus nggak pernah rugi. Iya. Ini horor ini. Iya. Nah, ini horor, tidak dibolehkan. Ya. Bagi keuntungan dengan omset, silakan aja pakai. Nanti kalau setiap omset kamu dapat sekian persennya, kamu harus berikan pada saya. Ini horor. Ini sering terjadi di masyarakat. Ya. Ini haram hukumnya. Karena horor tidak jelas. Karena ya omset itu tidak jelas berapa keuntungannya. Yang dibolehkan dalam Islam itu bagi keuntungan, bukan bagi omset. Omset itu belum dikeluarkan biaya-biaya. Setelah dibagi ternyata yang modal ternyata untungnya sedikit ternyata, tapi sudah dibagi, maka ini akan ada pihak yang dirugikan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, anggota syirkah membeli aset syirkah dengan nilai buku. Maksudnya, setelah kerjasama ada jaminan nanti kalau sudah selesai bagaimana aset-aset kita senang. Saya akan beli sesuai dengan harga waktu beli dulu. Atau sekarang disepakati ya, bahwa nanti kalau aset-aset ini akan saya beli dengan harga sekarang berapa persen, 40% dari harga sekarang. Maka ini tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena dari awal dia sudah tahu bahwa akan kembali modalnya. Jelas? Berarti keuntungannya ini menjadi keuntungan dari modal yang terjamin. Ya, aset-asetnya akan dibeli oleh pihak yang lain. Ya, sekian. Berarti sudah jelas dia bahwa sekian persen itu sudah dijamin oleh temannya tadi. Nah, inilah kira-kira ya sedikit hal-hal yang haram dalam investasi harus kita perhatikan, yang menjadi catatan dalam kita bekerja sama dengan orang lain. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, silakan yang mau bertanya. Bagi Ustaz, ada kesempatannya ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi terkait dengan yang sewa tanah, sewa lahan, kemudian ada bagi hasil juga.
Saya kebetulan lagi merintis untuk membuka lapangan itu di salah satu lapangan kosong milik perumahan. Nah, pihak perumahan itu meminta fee tetap, juga bukan sewa ya, jatuhnya kontribusi katanya, yang bersifat tetap supaya mereka ada pemasukan, besarannya tertentu, dan juga meminta bagi hasil, karena mereka akan mempublikasikan kepada warganya kalau di situ ada pangan-panganan baru. Kalau itu sifat apakah diperbolehkan seperti itu? Tadi kan Ustaz bilang nggak boleh ada dua hal yang bersamaan seperti itu. Kalaupun misalnya dibolehkan, solusinya apa yang harus dilakukan kepada mereka? Iya. Nah, jadi ini termasuk kezoliman dan dua akad dalam satu akad yang bertentangan. Yang mana akad sewa harus jelas. Yang mana bertentang dengan itu adalah kerjasama dengan keuntungan yang tidak jelas. Maka itu tidak dibolehkan. Solusinya bagaimana? Solusinya, ya maka fee yang tetap itu dia digunakan untuk apa lapangan itu nanti? Kita pakai untuk latihan tanaman. Nanti kita juga akan menarik kontribusi dari member kita sih. Jadi dari kontribusi member itu nanti akan dibagi hasilkan juga kepada pihak perumahan. Berarti ada keuntungan akan dikembangkan tanah tadi ya, tempat panahan dari orang-orang yang member ya. Nah, maka sebaiknya supaya dibolehkan, kita supaya dapat bulanan bayar sewa, tapi ditentukan saja. Misalkan sewanya berapa ditawarnya mintanya? Kontribusi yang tetap tadi dengan sih cuma 750. 750 itu untuk seandainya pendapatannya sekian. Misalkan kira-kira kan kita berani menyewa 700 itu kan ada perkiraannya kan. Perkiranya kita akan dapat member kira-kira dapat keuntungan sekian, 300.000 atau omsetnya 1 juta dapat 300.000 kan keuntungannya. Maka kita syaratkan yang 700 ini sampai pendapatan saya 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta, maka itu yang kita bagi. Jelas? Nah, itu berarti menjadikan akad bonus dari akad sewa. Ya, misalkan kita menggaji karyawan. Karyawan ini kita gaji rendah. Kenapa? Kita belum tahu keuntungan atau risikonya. Kamu akan saya gaji 1 juta per bulan. Ini untuk sampai omset kita 5 juta per bulan. Tapi kalau lebih dari itu, kamu akan mendapatkan kelebihannya sekian persen. Nah, itu solusinya. Jadi yang ngoror itu dari akad yang jelas. Ya, Allah. Lebih kemana kalau? Jadi ditentukan dulu ya sampai batasan berapa omsetnya untuk sewa. Nanti kelebihannya jadi sebagai kelebihan bersama saja. Iya. Bisa juga. Dari tadi. Izin bertanya Ustaz, nama Aan dari Cilacap. Mau tanya Ustaz terkait koperasi. Jadi saya adalah pegawai. Nah, di perusahaan saya ini ada koperasi yang tujuannya untuk mengembangkan usaha. Jadi kalau misal perusahaan membutuhkan barang A, diusahakan dari koperasi. Nah, koperasi ini isinya adalah pegawai-pegawai itu. Namun karena saya tidak langsung ada di bagian pengembangan usaha itu, saya cuma dengar katanya ada beberapa transaksi dari koperasi itu yang ya sudah dijalankan dulu untuk harganya nanti. Jadi untuk sama si dijalankan maksudnya dibelikan dulu. Ya betul gitu Ustaz. Harganya harga apa ini? Jadi semisal ada event ya Ustaz. Jadi minta tolong disediakan makanan gitu. Oh ya udah belikan dulu gitu. Nah itu makanan kan lewat koperasi, tapi koperasi tidak memberikan harga makanannya berapa gitu. Jadi dibelikan dulu, makanan sudah datang, baru nanti tagihannya segini ya gitu Ustaz. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk tiap tahun kan ada pembagian SHU Ustaz. Nah ternyata SHU itu dibagi menjadi 2 tahap pembagiannya. Tahap kedua ini kemungkinan dijadikan modal lagi, diputar lagi tanpa ada perjanjian sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya selalu 1 kali SHU itu langsung dicairkan, tapi udah beberapa tahun ini dibagi jadi 2, dan itu kemungkinan diputar lagi sama pihak koperasi untuk dijadikan modal. Itu bagaimana Ustadz? Dan ketika terjadi di Idul Fitri itu biasanya dari perusahaan pusat itu memberikan ada bingkisan. Nah, untuk anggota koperasi ditambahkan bingkisannya, besarannya itu bagaimana?
Dari mana sudah azan ya? Sebenarnya masih satu lagi mungkin ada. Gimana? Saya dengarkan dulu aja. Kita dengar azan dulu. Mungkin ada yang sudah jawab, ada yang belum ya. Yang pertama, koperasi menjalankan mana usahanya harga barang yang dijualnya ditentukan kemudian tagihan saja, tidak ada kesepakatan dari awal. Tapi yang memesan ini tahu nggak kira-kira berapa yang akan ditetapkan harga oleh koperasi? Jadi hanya harga pasaran kita kayak di gorengan, ya kita tahu harga gorengan cuma nggak tahu sama koperasi jual berapa gitu. Jadi kita beli makanan itu lewat koperasi yang sebenarnya kita tahu bisa beli sendiri, cuma karena untuk memasukkan koperasi, jadi belinya melalui koperasi supaya di situ bisa digunakan. Nah tapi harganya ini di koperasi yang seharusnya gorengannya 1.000, kita nggak tahu koperasi ini menjual ke itu berapa ke kita. Ya itu yang saya tanya. Kira-kira yang membeli ini tahu nggak koperasi akan menetapkan harga ke kita berapa? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Ya estimasi aja, nggak tahunya maksudnya kasarannya di lapangan 1.000 ya mungkin dinaikkan di 500 gitu. Cuma secara detail pastinya berapa, istilahnya tagihannya itu keluar berapa gitu kita tahu. Jadi tahu-tahu ditagih aja gitu. Ya betul, tapi itu hanya beberapa sih, tentunya tidak semua pengembangan usaha seperti itu. Jadi ada biasanya seperti itu karena urgensi Ustaz. Jadi kebutuhan harus segera didatangkan, sedangkan belum ada kesepakatan itu. Koperasi biasanya mereka ada standarnya nggak kalau untuk menjualkan barang lagi, marginnya ada nggak standarnya? Standar marginnya ada Ustaz. Ada, berarti ngikuti standar itu berarti. Tapi itu kan bisa fluktuasi Ustaz. Jadi nggak semua cuma aplikasi range marginnya antara 20 sampai 30%. Dan dia ngikutin itu. Ya. Nah, kalau masih ngikutin itu masih dibolehkan. Berarti dia menjual dengan harga pasaran rate yang dia lakukan dan koperasi yang lain. Nah, memang khilaf para ulama, jumhur ulama katakan tidak boleh, ya, karena itu menyebabkan gharar. Tapi pendapat sebagian ulama dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim, boleh seorang muncul dengan harga pasaran margin koperasi dia jualnya kan, berarti itu masih dibolehkan. Karena intinya si pembeli ini dia juga akan tahu pasti akan ada kenaikan dan biasanya koperasi ada SOP-nya, rate-nya, maka itu itu dianggap jelas masih dibolehkan. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua apa tadi? SHU ya. SHU maka kalau ada
ketentuan yang tidak diminta persetujuan anggota, berarti dia sudah pengurus, berarti melanggar ketentuan yang prestasi, maka dia berdosa pengurusnya. Ya. Harusnya ada RAT. Harus ada RAT, ketentuannya dia harus minta pendapat anggota dulu. Ya. Kalau tidak dia berdosa, berarti khianat. Kemudian apa lagi tadi? Baru dua Ustaz. Udah 2 ya. Cukup. Nanti kita sambung karena di sini ada yang tidak jamak dan yang mungkin untuk sholat asar dulu saja. Ya. Nanti yang lebih dalam lagi koperasi bisa bisik-bisik sama kita ya. Kita tutup dulu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk musola di lantai Dari kemarin. bawah, silakan. Kemudian untuk Di masjid mana ada? toilet ibu-ibu yang